Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ari selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali walaupun secara virtual begitu. Tak lupa selawat serta salam juga kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai analisis profil pengembangan karir anak usia SD. Nah, perkenalkan, saya Nazifah Kolbi Zafira selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok lain yaitu ada Asyifa Nurul, Anissa Dea, dan Dwi Agustin. Baik, langsung saja kita buka diskusi pada kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi pertama yaitu konsep karir. Terdapat dua istilah yang berkaitan mengenai hal ini, yaitu yang pertama istilah pekerjaan atau job, dan yang kedua itu istilah karir. Nah, contoh dari masing-masing istilah tersebut yaitu yang pertama pekerjaan. Contohnya, misal bulan A yang setiap hari Senin sampai Kamis menjadi pegawai di minimarket karena menggantikan pegawai lain yang sedang cuti. Dan hari Sabtu sampai Minggu menjadi pegawai di suatu kafe. Nah, kemudian contoh dari karir, misalnya bulan B yang sejak kecil tertarik pada dunia seni, setamat SMA, ia memasuki jurusan seni rupa, mengikuti kursus melukis, dan terus menekuni bidang tersebut hingga akhirnya ia menjadi seorang seniman. Nah, uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua job adalah karir, tetapi yang jelas karir dapat merupakan suatu job. Menurut Dillard, job mengacu kepada pekerjaan yang tidak berlanjut dan mungkin bersifat sementara, sedangkan pekerjaan sebagai karir mengimplikasikan adanya pendidikan atau latihan, komitmen, dan merupakan jalan kehidupan kerja yang dipilih individu. Nah, karir itu juga mengimplikasikan keberhasilan pada apa yang individu pilih, serta mengimplikasikan kebermaknaan personal dan finansial. Karir dapat terjadi pada sepanjang pengalaman kerja dan kehidupan seseorang. Pengalaman kerja ini dimaksud mulai sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan akhir atau sesuai bekerja. Next. Boleh slide selanjutnya.
Selanjutnya, Halim menjelaskan, career as the sequence of major position occupied by a person throughout his or her pre-occupational, occupational, and post-occupational life. Nah, pengertian ini menunjukkan bahwa karir seseorang terjadi sejak masa belajar, memiliki pekerjaan, dan saat pensiun. Nah, Halim menyatakan bahwa posisi pre-occupational merupakan posisi yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang, sebab posisi ini dapat menjadi awal menuju kesuksesan karir. Artinya, jika pada posisi ini individu mengalami kegambangan karir, maka ia cenderung mengalami masalah dalam menjalani karirnya. Posisi pre-occupational yang dimaksud mulai dari orientasi karir, pengambilan keputusan karir yang diwujudkan dengan adanya pilihan pekerjaan tertentu, dan memulai berkarir dalam bidang pekerjaan tertentu. Karir dapat dikatakan sebagai suatu rentangan aktivitas pekerjaan yang saling berhubungan. Dalam hal ini, seseorang memajukan kehidupannya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita sebagai satu rentang hidupnya sendiri, atau the span of one's life. Nah, selanjutnya, karir ini mencakup seluruh aspek kehidupan individu, yaitu meliputi yang pertama ada peran hidup, seperti sebagai pekerja, anggota keluarga, dan warga masyarakat. Kemudian yang kedua ada lingkungan kehidupan, seperti dalam keluarga, lembaga-lembaga masyarakat, sekolah, atau dalam pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu peristiwa kehidupan, seperti dalam memasuki pekerjaan, perkawinan, pindah tugas, kehilangan pekerjaan, atau mengundurkan diri dari suatu pekerjaan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karir merupakan perwujudan diri yang bermakna melalui serangkaian aktivitas dan mencakup seluruh aspek kehidupan yang terwujud karena adanya kekuatan inner person. Perwujudan ini akan bermakna manakala ada kepuasan atau kebahagiaan sendiri dan lingkungan. Dalam pengertian lain, karir adalah perjalanan hidup individu yang bermakna melalui serangkaian sukses-sukses dalam hidup. Sesuatu disebut karir jika mengimplikasi adanya yang pertama, pendidikan yang diwujudkan dengan keahlian tertentu. Yang kedua, yaitu keberhasilan. Yang ketiga, dedikasi atau komitmen. Dan yang keempat, yaitu kebermaknaan personal dan finansial. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Dea. Kepada Anissa, saya persilakan. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu Dwi Agustin. Kepada Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah slide-nya kelihatan? Terlihat, Dwi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan karir anak usia SD. Perkembangan karir anak usia SD ini dimulai dengan perkembangan karir menurut Ginsberg. Nah, di sini menurut teori dari Ginsberg, terdapat 3 unsur konsep perkembangan dan pemilihan karir, yaitu yang pertama ada proses, di mana dalam menentukan sebuah karir tentunya ada suatu proses yang terus berkelanjutan, berkesinambungan. Kemudian ada irreversibilitas, yaitu di mana bahwa kerjaan ini tidak dapat diubah atau dibalik, dan umur mempengaruhi karir dan kesediaan kesempatan untuk berkarir sendiri. Kemudian yang ketiga ada kompromi. Kompromi ini bahwa merupakan kompromi ini berlangsung seumur hidup dalam rangka optimasi karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompromi sendiri yaitu ada minat, kemampuan, dan nilai. Kemudian proses pemilihan karir ini tidak sekali saja, melainkan akan terus mengalami suatu proses perkembangan. Dan kemudian ada 3 tahapan dalam proses pemilihan karir. Yang pertama itu ada tahap fantasi.
Tahap fantasi ini berlangsung pada diri individu usia 10-11 tahun, di mana anak pada usia 10-11 tahun ini memilih sebuah karir itu bersifat asal. Jadi kayak melihat sekeliling mereka sepertinya menarik gitu ya untuk misalnya anak melihat orang tuanya sebagai polisi. Kemudian ada semacam tumbuh apa ya keinginan gitu untuk eh, memilih sebuah karir menjadi polisi atau yang lainnya gitu. Pemilihan pekerjaan di tahap fantasi ini didasarkan tanpa adanya pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada. Ya, dan pada masa ini, anak hanya memiliki kesan atau menyukai pekerjaan yang diperolehnya dari pengamatan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada tahap tentatif. Di tahap tentatif ini berlangsung pada anak usia 11-18 tahun, di mana pada awal perkembangannya didasarkan pada ketertarikan atau minat tertentu atas suatu pekerjaan. Kemudian seiring berkembangnya usia, mulai menyadari bahwa minatnya ini berubah-ubah gitu. Di tahap tentatif ini, minat-minat pada anak itu terus mengalami perubahan sehingga pada proses pemilihan karirnya pun mengalami perubahan. Kemudian ada tahap realistis. Di tahap realistis ini berlangsung pada diri individu usia 18 tahun ke atas, di mana pada masa ini pemilihan terhadap pekerjaan atau karir telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Dan pada tahap realistis ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahap eksplorasi, di mana anak memberikan penilaian atas pengalaman kerjanya dalam kaitannya dengan tuntutan yang sebenarnya. Kemudian ada tahap kristalisasi, yaitu anak mengambil keputusan pokok dengan menggabungkan faktor-faktor yang ada dalam diri individu atau luar. Kemudian yang ketiga ada tahap spesifikasi, di mana pada tahap ini anak memilih pekerjaan yang lebih spesifik lagi. Misalnya, jika anak memilih karir dalam bidang pendidikan, maka anak akan mengkhususkan dirinya untuk menekuni bidang pekerjaan kependidikan seperti guru, pustakawan, atau yang lainnya. Nah, menurut Gisbert ini, dalam rangka perkembangan karir, setidaknya ada 3 rekomendasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, anak usia SD perlu dikenalkan dengan berbagai jenis karir yang ada untuk memperkaya imajinasi anak tentang dunia karir di masa depan. Jadi dibutuhkan banget nih di masa usia anak SD, kita sebagai guru untuk bisa memperkenalkan berbagai jenis karir atau pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah anak usia SD perlu dikenalkan dengan tokoh atau public figure yang berhasil dalam bidang tertentu, agar anak memiliki sejumlah imajinasi karir yang patut dijadikan teladan. Selain tadi memperkenalkan berbagai jenis pekerjaan atau karir, anak juga perlu diperkenalkan berbagai tokoh yang memang membangun atau menginspirasi anak untuk memilih suatu pekerjaan atau karir tertentu. Kemudian yang ketiga bahwa anak usia SD ini perlu dibekali dengan kemampuan memahami keunggulan dan kelemahan diri sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan karir di masa depan. Nah, selain tiga tadi, dua tadi, maaf. Nah, yang selanjutnya itu bahwa anak ini diberikan pemahaman untuk menilai dirinya sendiri, baik itu kemampuan atau kelemahan dirinya, agar nantinya dalam pemilihan sebuah karir, anak dapat menentukan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, seperti itu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Agustin yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Anissa Dea. Kepada Anissa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan karir anak usia sekolah dasar menurut Super. Donald E. Super atau biasa dikenal dengan Super merupakan seorang psikolog asal Amerika. Teori perkembangan menurut Super biasanya disebut dengan istilah pelangi perkembangan karir sepanjang hayat. Terdapat 2 konsep utama yang perlu dipahami dari perkembangan ini, yaitu peran kehidupan dan tahapan perkembangan karir. Super mendeskripsikan 6 peran kehidupan, yaitu peran sebagai child, student, literate, keempat citizen, kelima worker, dan keenam homemaker.
mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan karir, Super mengemukakan 5 tahapan perkembangan, yaitu tahap pertumbuhan, eksplorasi, penentuan, pemeliharaan, dan tahap penurunan. Kelima tahapan tersebut juga terbagi atas sub-sub tahapan. Kita bahas tentang tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan biasanya terjadi antara usia 0 sampai 14 tahun. Tahapan ini terdiri atas 4 subtahapan perkembangan, yaitu tahapan perkembangan keingintahuan, fantasi, minat, dan berkembangnya kemampuan. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Tahapan ini terjadi antara usia 18 tahun sampai 25 tahun. Tahapan ini mencakup upaya-upaya individu dalam memperoleh suatu ide yang lebih baik tentang informasi pekerjaan, memilih alternatif karir, mengambil keputusan karir, dan memulai bekerja. Tahapan ini terdiri atas 3 subtahapan, yaitu kristalisasi, spesifikasi, dan implementasi. Yang ketiga yaitu tahapan penentuan, yang terjadi antara usia 30 sampai 45 tahun. Penentuan yang dimaksud di sini ialah diperolehnya ketentuan pada suatu bidang pekerjaan dengan dimulainya bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu. Perilaku yang tampak dari subtahapan ini terbagi menjadi 3, yaitu stabilitas, konsolidasi, dan pemantapan. Stabilitasi karir ialah proses dimulainya penyesuaian individu dengan tuntutan pekerjaan sejak dimulainya bekerja. Pada subtahapan ini, individu dituntut agar mampu memenuhi persyaratan kerja minimal dan mengamankan posisi tertentu serta berupaya untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam pekerjaannya. Pemantapan karir merupakan pergerakan individu ke jenjang yang lebih tinggi dan terhormat di lingkungan kerjanya. Yang kelima yaitu tahapan pemeliharaan. Yang keempat yaitu tahapan pemeliharaan. Berkisar antara usia 45 tahun sampai 65 tahun. Tahapan ini terbagi atas 3 subtahapan, yaitu memiliki, memperbaiki, dan subtahapan inovasi. Memiliki yang dimaksud di sini ialah aktivitas individu dalam mempelajari sesuatu yang baru untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu posisi. Perilaku ini misalnya melanjutkan studi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang kedua yaitu subtahapan memperbaiki, yaitu upaya memperbaharui pekerjaan sesuai dengan tuntutan lapangan. Misalnya yaitu mengikuti seminar yang mengarah kepada profesi yang sedang digeluti, atau bisa juga mengunjungi pelanggan untuk melihat perkembangan yang baru ada di lapangan. Subtahapan ketiga yaitu inovasi, yaitu merupakan upaya maju dalam suatu profesi. Ini lebih mengarah kepada pengembangan kontribusi baru dalam lapangan. Yang kelima yaitu tahapan penurunan. Berkisar antara usia 65 tahun ke atas. Tahapan ini terbagi menjadi 3 subtahapan, yaitu pelambatan, perencanaan pengunduran diri, dan pengunduran diri. Pelambatan merupakan penurunan tanggung jawab atas atau proses penemuan cara kerja yang lebih mudah dengan waktu kerja yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu perencanaan pengunduran diri. Hal ini mengacu kepada terjadinya kembali upaya penyesuaian kerja dengan minat, kemampuan mental, kemampuan fisik, serta nilai-nilai. Nah, berdasarkan teori Super, perkembangan karir anak usia sekolah dasar berada pada tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan karir yang dominan pada anak usia SD ini adalah berkembangnya fantasi, minat, dan kemampuan karir. Fantasi karir merupakan imajinasi dan penghayatan anak terhadap suatu karir. Melalui imajinasinya tersebut, anak seolah-olah mampu melakukan sesuatu karir yang melalui penghayatan anak itu mulai memerankan suatu karir sesuai dengan imajinasi mereka. Oleh karenanya, pada anak usia SD, mulai berkembangnya minat-minat karir, yakni munculnya ketertarikan anak pada bidang karir tertentu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan yang mereka amati dari lingkungan di luar dirinya, dia rekam dan dibentuk imajinasi karir tersebut.
Dan apabila mereka menghayati, maka lambat laun penghayatan akan imajinasi karir itu akan menumbuhkan minat pada karir tersebut. Pada anak usia SD mulai tumbuh ke kapasitas karir, yakni serangkaian kemampuan dan keterampilan yang mendasari karir masa depan mereka. Oleh karenanya, peran guru dan orang tua adalah memfasilitasi kokohnya dasar kemampuan dan keterampilan karir tersebut. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Dea yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Asyifa Nurul. Kepada Asyifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh slide selanjutnya? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai model stimulasi perkembangan karir anak usia SD. Yang pertama itu ada pengembangan fantasi karir anak usia SD. Fantasi karir itu kan merupakan imajinasi dan penghayatan anak terhadap suatu karir. Melalui imajinasi, anak itu mampu membuat gambaran suatu karir dalam alam pikirannya, seperti yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan gitu. Oh, iya. Lalu, pada masa pengembangan fantasi karir anak usia SD ini, biasanya dilakukan pada masa curiosity atau masa keingintahuan, yang dimana kan anak itu banyak, pada masa ini tuh anak itu banyak ingin mengetahui mengenai karir yang dia inginkan gitu. Nah, artinya itu anak perlu informasi karir yang tepat agar ketika masuk masa fantasi ini, anak itu mampu membuat gambaran karir tepat dalam imajinasinya. Jika imajinasi karirnya sudah terbentuk, maka umumnya anak akan melakukan penghayatan karir sesuai dengan imajinasi karirnya. Penghayatan karir ini merupakan kemampuan anak melakukan peran-peran karir tertentu sebagaimana yang diimajinasikannya. Fantasi karir anak ini sangat ditentukan oleh informasi karir yang diterima sebelumnya, soalnya karena kan berimajinasi, sehingga informasi itu yang diserap anak untuk anak berimajinasi. Nah, ada 4 teknik yang dapat dilakukan guru atau orang tua. Yang pertama itu ada layanan informasi karir. Layanan informasi karir ini merupakan pemberian informasi karir yang tepat melalui berbagai media yang ada. Media yang dapat digunakan ini tuh diantaranya seperti buku bacaan, film, pamflet, ataupun majalah dinding yang sudah disesuaikan dengan karakteristik anak usia SD. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran karir terintegrasi. Pembelajaran karir terintegrasi ini yang merupakan pembelajaran karir yang diintegrasikan pada pembelajaran bidang studi tertentu. Contohnya itu misalnya pada bidang studi olahraga gitu. Nah, guru itu misalnya lagi mengadakan olahraga sepak bola. Nah, di sini tuh untuk anak laki-lakinya itu maksudnya jadi anak laki-lakinya itu berperan gitu, bisa sebagai pemain, pelatih, kapten, bahkan manajer, wasit, dan juga hakim garis. Namun sebelum mulai sepak bola ini kan dijelasin dulu gitu tanggung jawab dan tugas-tugasnya yang bakal mereka lakuin gitu. Setelah selesai, lalu dilakukan refleksi di bawah bimbingan guru gitu dah. Dalam refleksi ini itu didiskusikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan, sehingga pembelajaran olahraga sepak bola seperti itu merupakan salah satu contoh pembelajaran yang diintegrasikan atau langsung gitu ya dipraktekkan, sehingga pengembangan fantasi karir anak di dalamnya itu lebih terasa gitu. Jadi memperkokoh imajinasi anaknya tentang karir-karir yang tepat pada dunia sepak bola. Terus juga pengalaman melakukan peran-peran karir
itu berfungsi untuk memperkuat penghayatan anak terhadap karir-karir yang mereka perankan dan penegasan apa yang harus mereka lakukan jika memiliki karir dalam bidang sepak bola. Lalu yang ketiga itu dengan teknik observasi karir. Nah, observasi karir ini merupakan proses pengamatan, pencatatan, dan juga penafsiran data tentang jenis karir tertentu. Ada dua teknik dalam observasi. Yang pertama, observasi tidak langsung, dan juga observasi langsung. Observasi tidak langsung ini seperti observasi terhadap objek tertentu yang sudah dalam bentuk hasil rekayasa, seperti anak itu mengamati dan mencatat di film atau hal yang nggak langsung turun ke lapangan gitu. Nah, kalau observasi langsung itu kan langsung turun ke lapangan. Misalnya karir apa namanya pabrik tahu anak itu tukang tahu gitu, anak itu langsung ke pabriknya. Lalu yang keempat itu ada career days, atau di mana anak itu ada waktu pengenalan mendatangkan narasumber gitu. Jadi sebagai hari karir gitu, di situ tuh narasumbernya juga bisa berupa VCD ataupun orangnya langsung gitu ya. Tapi kalau nggak orang langsung juga bisa kayak buku-buku, jadi pengenalan mengenai macam-macam karir. Lalu yang kedua dari model stimulasi ini ada pengembangan minat karir anak usia SD. Nah, minat atau ketertarikan terhadap karir ini merupakan ketertarikan individu terhadap suatu karir. Biasanya itu kalau anak tertarik pada suatu karir ditandai dengan adanya perhatian terhadap karir tertentu, lalu rasa penasaran untuk mengetahui lebih jauh, lalu ada dorongan serta upaya untuk mencoba meniru karir tersebut, dan juga adanya dorongan serta upaya untuk mendalami karir tersebut gitu. Nah, semakin banyak indikator dari semakin mendekati gitu ya anak terhadap keempat ciri tersebut itu berarti anak tersebut tertarik gitu atau minat terhadap karir tertentu. Lalu juga biasanya minat pada anak itu tumbuh ketika usia 7 tahun gitu atau sekitar kelas 2 SD. Lalu juga ini ada 4 prinsip dalam stimulasi pengembangan karir anak usia SD itu. Dalam pengembangan minatnya itu yang pertama itu bahwa pendidik itu harus berupaya mendorong munculnya perhatian anak pada karir. Yang kedua, pendidik berupaya mendorong anak mampu menjawab rasa penasarannya terhadap karir. Lalu yang ketiga, pendidik memfasilitasi anak gitu untuk mewujudkan dorongan dan upayanya. Lalu yang keempat, pendidik juga memfasilitasi anak untuk mewujudkan dorongan tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga ada pengembangan kapasitas karir anak usia SD. Kapasitas karir ini merupakan serangkaian kemampuan dan keterampilan yang mendasari karir masa depan anak. Terlingkup di dalam kapasitas karir terlingkup dalam kapasitas karir itu ada kemampuan berpikir, penguasaan akademik, kemampuan mengambil keputusan, dan juga keterampilan sosial. Peran guru atau orang tua di sini itu sebagai fasilitator untuk memperkokoh gitu ya dasar kemampuan dan keterampilan karir anak tersebut. Lalu yang keempat ada penyesuaian ciri dan faktor anak usia SD. Sedikit itu ada 3 teknik yang dapat diterapkan dalam fasilitasi pengembangan karir anak usia SD ini. Yang pertama kan seperti tadi yang teknik observasi. Lalu yang kedua itu teknik bermain, seperti mengenalkan suatu jenis karir melalui game gitu ya. Biasanya kan diajak perang-perangan atau kepolisian yang kayak gitu.
Lalu yang ketiga, teknik pemberian informasi karir. Jadi anak diberi informasi karir yang akurat dan sederhana, bisa melalui tulisan ataupun gambar gitu, agar anak tersebut tertarik. Atau dibuat secara semenarik mungkin agar anak tersebut tertarik gitu. Lalu yang kelima, itu ada karir anak usia SD menurut teori ciri dan faktor. Teori ciri dan faktor ini atau trait and factor dikembangkan oleh Frank Parson pada tahun 1909. Dalam pandangan Parson ini, istilah ciri atau trait itu mengacu pada suatu karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes. Sedangkan istilah faktor ini mengacu kepada dua hal. Pertama itu mengacu kepada suatu karakteristik yang dipersyaratkan untuk berhasil dalam penampilan kerja. Sedangkan yang kedua itu mengacu kepada suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk membedakan karakteristik penting suatu kelompok orang. Jadi menurut Parson juga gitu ya, dia itu percaya bahwa kecocokan antara ciri pribadi dan persyaratan kerja itu merupakan kunci keberhasilan karir. Jadi maksudnya itu kecocokan orang dengan pekerjaan itu yang utama gitu. Jika orang itu merasa cocok dengan pekerjaan atau karir tersebut, maka dia pun akan berhasil dalam karir tersebut. Nah, terus juga karena semakin cocok individu dengan karirnya juga akan membuat individu tersebut semakin produktif dan puas dalam karirnya. Sehingga berangkat dari argumen tersebut gitu ya, menunjukkan bahwa ciri merupakan atau kecocokan itu merupakan langkah paling awal dan penting dalam tahapan pemilihan karir. Dan Parson juga menegaskan bahwa dalam memilih suatu karir, individu idealnya memiliki 3 hal gitu. Yang pertama, suatu pemahaman yang jelas mengenai diri sendiri, sikap, kemampuan, minat, ambisi, sumber keterbatasan, dan juga penyebabnya. Lalu yang kedua itu suatu pengetahuan mengenai persyaratan dan kondisi keberhasilan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, peluang, dan prospek pada dunia kerja yang berbeda. Lalu yang ketiga, memiliki alasan yang benar tentang keterkaitan antara dua kelompok fakta. Nah, berdasarkan ketiga hal tersebut itu yang harus dimiliki dan individu gitu dalam memilih karir. Untuk pengembangan karir pada anak usia SD. Parson juga mengembangkan 2 langkah pengambilan keputusan karir. Pertama itu perolehan pemahaman dini. Jadi pemahaman secara jelas tentang sikap, prestasi, kemampuan, minat, ambisi, dan juga sumber keterbatasan. Lalu ada yang keenam itu orientasi karir bagi anak usia SD. Orientasi karir yang dimaksud ini ialah kesiapan individu untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan yang dimaksud ini ialah keputusan tentang karir. Model ini didasari oleh asumsi bahwa keputusan tentang karir ini terjadi pada semua rentang kehidupan. Pada masa usia SD sekalipun, anak dihadapkan pada berbagai keputusan tentang karir. Misalnya itu, anak dituntut gitu untuk menentukan pilihan setelah lulus SD, mau ke SMP mana, mau misalnya kayak SMP MTS gitu ya, yang sanawiyah atau yang biasa. Lalu menurut Super juga, kesiapan individu itu untuk membuat keputusan karir yang tepat terakumulasi pada orientasi karir secara total. Nah, orientasi karir ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu sikap terhadap karir, keterampilan pembuatan keputusan karir, dan juga informasi dunia kerja. Yang pertama itu kan sikap terhadap karir. Menurut para ahli itu, jadi para ahli itu sepakat bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak atau arah kecenderungan untuk bertindak, berperilaku, dan persetujuan terhadap sesuatu. Jadi
Jadi berdasarkan konsep sikap ini itu maksudnya, jadi sikap terhadap karir itu yang menentukan arah individu gitu terhadap bidang karir tertentu. Jadi arah kecenderungan gimana sih karir ini, aktivitas-aktivitas karir apa gitu. Lalu perencanaan karir ini juga mengacu pada aktivitas individu dalam merencanakan karir. Yang pertama itu mencakup mempelajari informasi tentang karir. Yang kedua membicarakan perencanaan karir dengan orang dewasa. Yang ketiga mengikuti kursus sesuai dengan karir yang diharapkan. Lalu yang keempat berpartisipasi dalam kegiatan ekskul. Nah, lalu yang kedua ada keterampilan pembuatan keputusan karir. Keterampilan membuat keputusan ini karir ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang karena yang pertama itu pada hakikatnya hidup dari waktu ke waktu itu rangkaian dari hasil pengambilan keputusan kan, karena dalam hidup selalu ada pilihan dan konflik. Lalu yang kedua, jika individu keliru mengambil keputusan, maka ia cenderung dihadapkan pada suatu masalah. Oleh sebab itu, paradigma terakhir dalam keterampilan pembuatan keputusan karir ini itu merupakan yang paling penting gitu ya. Lalu juga menurut Sharp gitu pada tahun 1992 keterampilan pembuatan keputusan karir ini mengacu pada konsep yang pertama pada konsep keterampilan pembuatan keputusan gitu ada terdiri dari atas dua. Yang pertama penggunaan pengetahuan, yang kedua penggunaan pemikiran dalam membuat keputusan karir. Lalu juga yang terakhir ada informasi dunia kerja. Nah, istilah informasi ini diambil dari bahasa Inggris gitu ya, to inform yang artinya memberitahu. Menurut Munandir tahun 1996, informasi ini itu sebagai segala sesuatu yang membuat orang tahu tentang sesuatu itu. Jadi maksudnya informasi ini yang memberitahu kita akan sesuatu. Lalu menurut Sharp juga informasi dunia kerja ini mencakup informasi tentang pekerjaan dan informasi tentang orang lain dalam dunia kerjanya. Informasi tentang pekerjaan ini dapat dilihat dari 3 indikator. Indikator pertama memiliki informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan karir yang diharapkan. Misalnya siswa itu mengetahui beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai minatnya gitu. Lalu yang indikator kedua memiliki informasi tentang cara memasuki dunia kerja yang sesuai dengan karir yang diharapkan. Misalnya itu siswa itu memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana sih cara memasuki karir tersebut. Lalu yang ketiga, indikator ketiga itu memiliki informasi tentang kewajiban dan aturan pekerjaan. Jadi siswa itu harus mengetahui jika kita memilih karir itu tanggung jawab apa sih yang ia akan emban, terus aturan apa yang ada gitu dalam karir tersebut. Ya mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai model stimulasi karir pada anak usia SD. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ashifa yang telah memaparkan materi terakhir. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan. Juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.